perundungan dan kekerasan seksual. Sudah ada tindakannya dengan bikin satgas, tapi dinas pendidikan daerah-daerah ogah tuh. Jangan-jangan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin tiga-tiganya ini, kekerasan dan perundungan ini diberantas, sehingga Nadiem dikriminalisasi. Pendiri perusahaan paling inovatif itu dipenjarakan gitu. Performance kita yang inovatif itu tidak dihargai di Indonesia. Saya bikin tantangan, barang siapa bisa membuktikan bahwa saya dibayar oleh Nadiem, saya kasih 100 juta. Tugas rumahnya gila, PR-nya banyak banget. Yang pusing palanya orang tua, bukan sekolah. Anak tuh dimasukin ke sekolah bukan buat nambahin pusing gue. Tapi pendidikan dasar dan menengah paling utama itu kan karakter. Dan sorry to say kalau karakter kita itu masih minus ya. Apa sih sebenarnya problemnya sekarang di dunia education? Jadi gurunya harus memastikan kalau ada anak dibully, jangan diem aja. Tapi masalahnya kan justru dari data 43,9% kekerasan di sekolah malah dilakukan oleh guru. What? Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue gak perlu kenalin terlalu panjang kali lebar. Welcome back to Big Thinkers. Bu Ina, Thank you. balik lagi ke Big Thinkers. Kenapa? Karena cuman Bu Ina yang bisa membawakan topik pendidikan seseru politik. Rame jadinya ya. Baru-baru ini ada konten Bu Ina yang sempat viral, yaitu klarifikasi atau memberikan edukasi ya, penjelasan tentang urusan ijazahnya Gibran dan sebagainya, dan Roy Suryo ya. Itu menurut saya cukup berani, applause to you, untuk berjalan di jalan yang berintegritas, berjalan di jalan kebenaran, untuk mengedukasi orang-orang banyak, what is right and what is not right. Sebagai opening, dengan pengalaman Bu Ina yang udah lama sekali di industri ini, kalau Indonesia dijadikan raport card, dia masuk peringkat A, B, atau C, dan Y. Susah ya. Tapi mungkin kalau bicara boleh D nggak? Jadi Jangan. karena C itu ya, cincai. C cincai. Ya karena PR-nya banyak banget. Jadi itu realita yang kita harus terima sih ya. Karena kalau kita terus bilang, oh kita udah bagus, ya berarti kan apalagi udah A, ya udah berarti nggak usah perbaikan dong gitu. Nah tapi banyak orang itu susah banget untuk menerima kenyataan bahwa kita memang masih low prestasinya, raportnya gitu. Karena pendidikan itu kan nggak cuman akademis, yang pinter ada, tapi pertanyaannya kan berapa banyak. Tapi pendidikan dasar dan menengah paling utama itu kan karakter. Dan sorry to say kalau karakter kita itu masih minus ya. Dengan ditambah sosial media itu kelihatan semua karakternya di sosial media kayak gimana. Sekasar itu kalau komen. Wow. Even sekarang ya bener sih. Anak-anak juga udah punya grup WA sendiri, ngobrol sendiri. Itu juga kelihatan sih warna-warnanya. Tapi kalau ngomongin karakter itu, aku masih ingat waktu masih kecil, tergantung pergaulan. Jadi dulu ada geng-gengan. Ada geng-gengan yang kalau ngomong itu kasar. Buat kita kalau ngomong kasar di masa itu, kayak we want to be part of it. Kita kayak pengen menjadi bagian dari. Ya kan? Jadi biar dianggap cool gitu, dianggap maskulin atau dianggap keren gitu ya. Tapi ada lagi yang lurus, baik, itu dianggap cupu di masa-masa itu. Itu sebelum ada sosial media. Dan pernah ada masa di mana gue main ke rumah teman gue, terus manggil dia dengan kata-kata biasa kita kalau ngomong. Woi anjing, keluar lu, gue udah nungguin lu lama, misalnya gitu ya. Emaknya langsung keluar, kamu jangan teman sama anak saya lagi ya. Padahal intentionnya nggak ke situ, padahal we are friends, we are neighbors gitu ya. Dari situ I learned that being cool is not equal to saying those words. Di situ gue belajar, karena being cool is one thing, but speaking the right word, ngomong yang benar, punya respect, itu another thing gitu. Tapi kuncinya tadi di intention. Iya. Nah itu bedanya. Kadang cuman ngomong
yang kesannya kasar tapi supaya bisa diterima di kelompok tertentu kelihatan cool. Iya. Tapi kan memang tadi tidak punya intention untuk menjatuhkan orang. Iya. Nah, the problem is intention. Iya. Jadi sekarang itu di sosial media orang komen kasar bukan sekedar kasar karena mau terlibat di kelompok tersebut supaya mau diterima, supaya kedengeran cool. Enggak. Masalahnya kontennya itu, kasarnya itu memang pengen menjatuhkan, bahkan kayak yang intentional lah ya. intentional, memang hate speech, dan bahkan kadang-kadang itu kayak terkesan mau menyakiti. Sorry itu saya ada ya yang kayak misalnya diapain aja gitu loh. Itu tuh memang beneran punya niat kayak mau menyakiti gitu. Jadi beda dengan yang pengen terlihat cool. So it's quite different. Nah itu yang makanya membuat kita menjadi netizen paling tidak beradab Asia Tenggara sih, researchnya dari Microsoft ya. Oke. Jadi makanya kalau kita bicara pendidikan, nilainya berapa? Ini minus. Karena karakternya seminus itu. Kalau dulu paling nggak tatap muka itu orang nggak berani lah sampai ngomong mau menjatuhkannya kayak gimana. Iya. Tapi sekarang kayaknya anak-anak itu sudah nggak ngelihat batas apakah ini layar atau orang beneran gitu. Iya. Dan Sampai gampang terpengaruh juga ya. gampang terprovokasi, ikut-ikutan. Iya. Itu faktornya kenapa tuh? Dampak itu bisa terjadi kenapa? Apakah pendidikan di sekolah yang kurang oke, lingkungan yang kurang tepat, orang tuanya tidak berperan, kenapa? Dari pandangan POV personalnya Inalin. Gagal fokus karena tadi pendidikan karakter, pendidikan dasar menengah itu fokusnya harusnya pendidikan karakter. Tapi kita selama ini terlalu mengejar nilai. Nah, makanya kenapa saya sangat against teaching to the test. Bukan berarti saya mengatakan tes itu nggak penting, tapi tes diselenggarakan secara nasional, secara bersamaan, padahal sekolah dan kualitas guru di Indonesia secara nasional itu belum standar. Kan nggak fair kalau anak-anaknya disuruh standar padahal sekolah, fasilitas, kualitas guru itu belum standar across Indonesia. Iya. Tapi muridnya disuruh standar. Nah, tapi dampaknya kita tuh sangat fokus ke hasil akhir itu, nanti ujian itu harus lulus. Fokusnya ke sana, bukan fokus di anak itu lulus kalau karakternya sudah memenuhi kriteria tertentu misalnya. Nah itu yang baru tadi pagi juga kita baru dari ada undangan dari British Embassy dengan judul Bridging Education and Industry. Nah jadi kalau ada satu one thing bagaimana caranya bridging ini, itu harus ada alignment of assessment. Jadi dunia pendidikan dan dunia industri menilai kinerja atau performance itu beda nilainya. Di dunia pendidikan, anak itu dinilai performanya bagus kalau tadi tes ujian dia lulus dengan nilai akademis bagus, itu lulus, itu dieluk-elukan. Media ikut berperan, orang tua ikut berperan gitu kan. Yang diincar adalah nilai akademis. Nah, sementara di dunia industri, as we know, sebetulnya ukuran sukses dari kinerja dari karyawan itu bukan nilai rapot kan, as we know gitu, tapi lebih ke communication skills, inisiatif. Zaman sekarang mungkin resilience, nggak mental tempe yang diharapkan kan itu. Jadi ukuran penilaiannya beda antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Ini juga yang bikin berpuluh-puluh tahun akhirnya saling menyalahkan. Pendidikan menyalahkan dunia kerja, industri tidak mencetak cukup banyak lapangan pekerjaan, sementara di industri komplain tiap hari dunia pendidikan tidak menyiapkan SDM yang pas. Baru aja mau masuk ke situ. Terjadi gap. Dan gap ini selalu dijadikan momok mungkin ya. Jadi kayak saya sendiri selalu ngomong, aneh ya, mau nyari tim yang kerja gitu. Kok susah? Sebenarnya bukan susah, tim itu banyak yang talented, tapi karakternya yang nggak matching. Sebaliknya itu susah, tapi sebaliknya orang yang bekerja kalau lagi ngobrol sama saya, dia bilang nyari job susah. Bingung gitu, nyari job kenapa susah? Karena zaman sekarang dengan adanya teknologi, you can create new jobs.
Tapi di sini kembali lagi mindset, skill set, sama soft skill set. Mungkin karakter masuk ke soft skill set kali ya. Betul banget. Oke. Banget untuk anak-anak punya communication skills, kemudian attitude, menghormati, menghargai orang lain. Nah itu kan nggak ada di ujian nasional. Ya ada paling teorinya ya, yang benar adalah apa mengucapkan selamat pagi atau apa. Nah itu kan teori. Jadi itulah yang bikin kenapa pendidikan karakter kita nggak bisa maju-maju, malah menurun menurut saya. Karena ya sekarang kita kembali lagi ke menyiapkan anak-anak untuk industri 2.0 dengan diberlakukannya lagi ujian nasional dengan istilah baru TKA awal bulan ini. Wow, ini baru dengar nih aku nih. Istilah baru TKA itu apa? Ya. Tes kemampuan akademik. Cuman saya menolak pakai istilah karena sudah saatnya lah ganti menteri, bukan ganti istilah, karena jadi kebiasaan gitu. Karena menteri itu pengen meninggalkan legacy. Saya selalu katakan ini kan exam, ujian, tes yang diselenggarakan secara nasional pada saat yang bersamaan. Ya ujian nasional lah gitu. Simpelnya gitu aja, nggak usah ribet lah ya. Ya. Tapi kenapa meninggalkan legacy itu dengan meninggalkan jargon-jargon baru? Apa? Yang benar tuh meninggalkan legacy itu apa? Meninggalkan jargon, meninggalkan label, atau meninggalkan apa? Karena ingin dikenang kan, bahwa oh ini zamannya si ini, oh ini dibuat oleh si ini. Ya pengen punya nama. Tapi seharusnya kalau meninggalkan legacy harusnya gimana? Berarti itu kan mengutamakan diri sendiri di balik itu, tidak memikirkan dampak ke publik. Padahal seharusnya pejabat negara, atau nggak usah pejabat negara deh, di dunia kerja juga, yang sukses itu kan yang bisa berinovasi, yang bisa jadi pimpinan, itu mereka yang fokus kepada kepentingan orang banyak, bukan diri sendiri, bukan saya. Nah sedangkan kalau ganti istilah supaya saya dikenal, di balik itu kan sebetulnya dia berfokus pada diri sendiri, biasanya bukan problem solver. Oke, itu adalah problem creator. If you're not part of the solution, then you're probably part of the problem, kan gitu ya. Oke, jadi kalau mau meninggalkan legacy sebaiknya fokus on impact ya. Mungkin lebih bagusnya tuh kayak di masa ini banyak anak terserap pekerjaan, dalam dunia pekerjaan di zaman ini itu lebih cocok gitu ya. Iya, dan pada saat ya kita berharap pada saat jadi pejabat negara fokus utamanya bukan saya nanti mau meninggalkan legacy apa ya, karena itu nanti otomatis ngikut kok. Kalau dampak itu dirasakan oleh orang banyak, orang banyak otomatis akan ingat gitu. Oke, waktu episode tahun lalu ya, 1 year ago ya, we were talking that time, menteri pendidikannya waktu itu mau ganti ke yang sekarang, which is now. Tapi menteri pendidikan sebelumnya terjerat sekarang dalam case. Menurut Bu Ina, is that a political issue or is that an entrepreneur yang tidak bisa berpolitik? Ya, kalau menurut pendapat pribadi political issue. Jadi kalau kita mau berlatih berpikir kritis ya, mungkin pertanyaan dulu untuk audience. Do you trust our legal system? Itu dulu. Percaya nggak dengan sistem hukum di Indonesia? Sebetulnya saya berani jamin majority akan jawab sebetulnya nggak percaya. Dan datanya kan sudah dikeluarkan juga oleh waktu itu saya dapat dari Tempo misalnya. Saya repost. Kan ada sebetulnya kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia faktanya memang rendah gitu kan. Cuman banyak people want to believe what they want to believe. Jadi kalau mereka sudah percaya begitu hukum berpihak pada mereka, oh ini benar nih hukum gitu kan. Nah, jadi keberpihakan yang difokus betul, ya. tapi kita lepaskan dulu masalah itu, tapi saya pengen ngajak berpikir kritis aja gitu ya. Ada kemungkinan nggak? Karena berpikir kritis itu berangkatnya dari mempertanyakan ya, being skeptical kan. Jadi kalau kita lihat di zamannya Nadiem, ada 3 dosa besar, maksudnya ini kan fokus utamanya dia nih yang ingin diberantas, yaitu kekerasan seksual, kemudian intoleransi dan juga perundungan. Nah itu kan yang mau diberantas. Nah kalau kita skeptis, kita mengajukan pertanyaan. Waktu
zaman Nadiem tahun 2023 itu ada Permendikbud. Jadi dia sudah bikin Permendikbud tuh, saya lupa nomor berapa. Tapi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Dan dia sudah mengamanatkan kepala daerah, dinas pendidikan di daerah itu harus bikin satgas di masing-masing sekolah dalam kurun waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi kayak diharusin, lu harus buka tuh satgas untuk tempat pelaporan kalau sampai anak-anak mengalami kekerasan seksual, perundungan gitu kan. Nah, pada kenyataannya pada dapat tentangan lah di daerah, sekolah-sekolah pada nggak mau bikin satgas gitu. Nah, dampaknya kita rasakan sekarang kan, sampai barusan ada yang meninggal juga karena perundungan gitu. Padahal itu tahun 2023 si Nadiem tuh yang bikin. Udah mikir prevention dulu ya, before cure ya kan? Karena berdasarkan data, karena sudah bikin AN kan, asesmen nasional itu juga di zaman Nadiem ada survei lingkungan belajar dan hasilnya 1 dari 3 anak itu berpotensi mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita bicara data analytics kan kita predictive analysis, berdasarkan laporan ini. Dari situ kan kita bikin pencegahan, makanya harus ada satgas gitu. Jadi he was doing the right thing gitu. Itu satu. Masalah kekerasan dan perundungan dan kekerasan seksual sudah ada tindakannya dengan bikin satgas. Tapi dinas pendidikan daerah-daerah ogah tuh untuk menjalankan. Jadi ada tantangan gitu kan. Kemudian yang intoleransi. Waktu itu di zaman Nadiem juga ada bikin peraturan 3 atau 4 menteri gitu ya mengenai larangan pemaksaan jilbab di Sumatera waktu itu, saya lupa Sumatera mana. Tapi akhirnya dibalikin lagi, ditentang sampai ke jalur hukum dan akhirnya mereka menang. Nah, jadi kalau kita skeptis mempertanyakan, jangan-jangan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin tiga-tiganya ini intoleransi itu diberantas, tidak ingin kekerasan dan perundungan ini diberantas, sehingga Nadiem kriminalisasi. Ada kemungkinan enggak gitu. Nah itu kan pertanyaan. Cara memikir cara berpikir kritis itu seperti kalau itu. kita mau rasional betul, ada kemungkinan enggak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang pejabat negara, menteri itu bisa langsung dicekrek, dimasukkan penjara hanya karena dianggap punya niat atau kebijakannya kita anggap salah. Ya menurut saya kayaknya semua menteri dari zaman dulu ya bisa dicekrek dong. Gitu. Terus kalau dikatakan itu menguntungkan pihak tertentu. Nah, yang sekarang yang flat panel juga menguntungkan pihak tertentu, Hisense misalnya, kan diuntungkan. Dan tidak ada tender, sama nggak ada tender juga, penunjukan. Nah, kalau atas dasar yang sama, itu kan sebetulnya semua menteri jadi bisa dipenjarakan, kan nggak begitu sebetulnya. Ya. Jadi harusnya gimana? Apalagi di dunia pendidikan, kalau mau memberantas korupsi yang udah jelas-jelas mengambil uang negara, itu tuh banyak banget dan nggak pernah diproses secara hukum. Sedikit ada yang diproses, yang nilep dana PIP, dana BOS, ada tapi sedikit. Sedangkan mantan auditor dana BOS itu DM ke saya, Bu Ina, kalau mau tahu laporan dana BOS, satu pun nggak ada yang benar. Wow. Satu pun nggak ada yang benar gitu. Makanya berani jamin saya, tinggal pick one school. Kalau mau niat diselidiki pasti ada bocornya semua. The system is already broken. The whole system. Makanya kenapa yang langsung dicekrek dan dipenjara, yang sudah terbukti tidak menerima aliran dana. Kenapa yang ini dulu gitu pertanyaannya. Kemudian menurut saya kalau orang-orang di dunia hukum kan orang-orang cerdas, nggak mungkin berpikir hanya dengan 2 variabel. Tapi yang diajukan, yang muncul di media ya, saya nggak tahu lengkapnya. Tapi yang muncul di media kan sudah ada riset tahun 2019 bahwa Chromebook itu tidak sesuai untuk daerah 3T. 2019 ada variabel 1 nih, itu belum pandemi. Ya, kemudian waktu Nadiem menjabat dan itu perlu digitalisasi karena ada pandemi. Pandemi mau nggak mau kita tuh kepepet semua harus pakai laptop. Siap nggak siap harus disiapin. Nah, kenapa itu tidak pernah dibahas kalau memang dari pihak kejaksaan netral ya. Jadi semua variabel harusnya dipaparkan gitu. Nah, itu yang kita nggak pernah. Jadi dari beberapa
aspek itu saya masih curiganya ini mungkin politisasi, tapi ya kita tunggu aja proses hukum berjalan. Kalau memang terbukti itu korupsi, saya juga nggak akan bela. Iya, Penjarakan. Cuman maksudnya masyarakat itu sudah buru-buru langsung menghakimi koruptor. Nah, ini yang ya sangat disayangkan ya. Cepat sekali ya dapat berita langsung menghakimi. Kenapa kurikulum sering berubah tapi hasilnya tetap sama? Sebetulnya itu berlaku mungkin menurut saya zaman sebelum Nadiem justru ya. Karena di zaman Nadiem ini ada transformasi besar-besaran. Sebetulnya justru kita berharap itu ada perubahan waktu itu dan sudah on the right track. Karena for the first time ever kita punya menteri yang dari dunia praktisi. Meskipun ditentang banyak orang, tapi begitu dia terpilih, saya ada tuh track record di Facebook saya, langsung saya tulis akhirnya ada menteri pendidikan yang dari dunia kerja. Meskipun para entrepreneurship yang sudah terbukti, bahkan kalau kita cek di Global Innovation Index di dunia internasional, perusahaan paling tinggi yang paling inovatif, ini internasional ya, mengakui itu PT GoTo. Nomor 2 baru Unilever. Nah bayangin, jadi yang diakui dunia sebagai orang pendiri perusahaan paling inovatif itu dipenjarakan gitu. Nah ini kan ukuran performance kita yang inovatif itu tidak dihargai di Indonesia gitu. Nah jadi kalau bicara kurikulum yang lama itu menurut saya memang kalau yang dulu mungkin relevan dengan industri 2.0. Ya teaching to the test, semua harus standar karena 2.0 pabrik. Barang di pabrik itu semua harus standar. Kalau berbeda berarti itu barang cacat barang defect kan. Tapi kalau sekarang udah zamannya ekonomi berbasis inovasi, sesuatu yang inovatif adalah sesuatu yang tidak standar. Nah itu yang sebetulnya tadinya dengan kurikulum Merdeka harapannya kan tidak standar. Sengaja dibuat itu supaya memang fits the skills, fits the situation. Dan the local facilities yang ada betul. Makanya banyak disalah artikan dengan sengaja menurut saya. Bebas kurikulum merdeka semerdeka-merdekanya. Enggak gitu. Justru kan dibebaskan mau menggunakan pendidikan karakter masing-masing agamanya, kayak mau dengan ala NTT yang menggunakan local content mungkin di sana apa yang local talentsnya seperti apa gitu, apakah ada tenun misalnya di daerah yang bisa diangkat, kemudian daerah nelayan yang bisa ditingkatkan budidaya perikanannya, fisheries-nya, perikanan tangkapnya. Jadi knowledge-nya sesuai gitu ya? Sesuai, kita jadi bisa... misalnya jadi kayak kalau yang saya tangkap misalnya kayak daerah yang banyak nelayan, berarti dia bakal bikin education system yang benar-benar ekosistem fishery-nya tuh dikuatin. Lewat project base. Jadi project-nya nggak harus sama di daerah nelayan dengan di Jakarta. Mungkin project-nya mengatasi problem kemacetan di Jakarta. Sementara di daerah nggak ada tuh problem kemacetan misalnya. Nah akhirnya nanti biarlah terbukti sendiri lulusan dari sekolah-sekolah model seperti apa yang kenyataannya di dunia kerja berprestasi, bisa berinovasi. Nah dari situ yang bisa kita jadikan percontohan untuk yang berikutnya. Nah makanya itu tadi kenapa gue sendiri nggak pernah kepikiran sejauh itu loh, keren banget itu. Maksudnya nggak pernah menganalisa sejauh itu maksudnya. Ya meskipun saya nggak kenal sama Nadiem, jadi makanya saya post, saya bikin tantangan barang siapa bisa membuktikan bahwa saya dibayar oleh Nadiem. Saya kasih 100 juta. Tapi kalau you nggak bisa buktikan, you bayar saya 100 juta. Dan gak ada yang bisa buktikan. Jadi itu sudah get it out of the way. Berarti jangan lagi menuduh saya orangnya Nadiem. Udah selesai. Berarti opini saya itu pure rasional. Karena memang saya kebetulan jembatan antara dunia kerja dengan pendidikan. Sedangkan dunia kerja memang butuh skill set yang berbeda dengan yang di pendidikan selama ini skill set yang diajarkan gitu. Jadi gak matching kan. Nah sementara saya tahu tuh Pak, banyak para dosen yang juga gak setuju. Waktu itu kan, tahu apa Nadiem soal pendidikan. Karena banyak dosen yang terintimidasi juga dengan para praktisi. Aku tuh ngomong begini tuh baru 2 hari yang lalu anak gue punya homework. Punya homework sesuatu yang zaman dulu. Aku sekarang lupa, aku lagi coba ingat-ingat. Tapi di dalam homework itu aku lagi bantuin dia. Tapi ada satu pertanyaan yang kayak, STEM itu perangko.
Di situ ada pertanyaan dia harus jawab. Kalau STEM itu ngambilnya di mana? Jadi di situ di cafe atau di post office. STEM. Dia harus jawab. Ayo tanya dulu, pernah lihat STEM gak? Guru you pernah kasih lihat nggak STEM tuh ini? Kan di zaman sekarang nggak ngomongin STEM. Ngomongin perangko. Pernah denger ngomong perangko lagi nggak? Udah lama nggak denger kan? Saya ngomong ke my mom because dia guru. Ini udah zaman tahun ini kenapa question papernya ngomongin perangko? Kenapa masih nanyain anak perangko didapatkan di kafe atau di kantor pos? Terus saya tanya, you tahu kantor pos nggak? Nggak tahu. Jadi maksudnya teachernya nggak pernah ngebahas apa itu kantor pos, apa itu perangko. Gue cuman geleng-geleng kepala doang. Jadi gue cuman gini, ya udahlah, sekolah buat formalitas doang, buat yang namanya dapetin degree gitu kan. Tapi kalau knowledge memang sebagai orang tua kayak terpanggil, gue harus benar-benar didik anak gue sesuai dengan what's happening. Karena harinya seorang guru tidak bisa menjelaskan. Ini bukan ngomongin semua guru, tapi kebetulan ini case study-nya adalah di sekolah anak gue. Kalau cuma ngasih homework, nah ini saya mau masuk ke dunia behavior school ya. Itu beda banget sama dulu zaman sekolah gitu. Sekarang itu kayaknya teacher itu cuman kayak ngerjain formality, ya udah nih homework, nih ini. Yang penting semua yang ngerjain orang tua. Itu lumayan menjadi concern. What do you say about what's happening di dunia sekolah sekarang yang Bu Ina lagi memperhatikan? Kembali lagi karena targetnya nilai kan. Supaya nilainya bagus, terus anak saya nggak bisa gambar ya saya yang gambarin. Nah itu my client jelas-jelas, Bu Ina nilai seninya dia tinggi tapi sebetulnya itu saya yang ngerjain gitu. Orang tuanya ngaku gitu. Karena yang diincer di situ. Dan barusan my cousin join kayak beauty contest gitu ya. Nah lomba-lomba kayak yang Putri Indonesia yang kayak begitulah ya. Dan dia masuk misalnya 15 besar, nama dia pertama terpanggil, 10 besar dia terpanggil. Begitu 5 besar dia nggak terpanggil. Dan mereka pada bilang setelah itu baru tahu bahwa itu juga main duit tuh. Nah akhirnya MC-nya bingung tuh, mau mengumumkan pemenang ganti-ganti terus dia terima notisnya. Di belakang lagi adu-aduan. Lagi adu-aduan nih, mungkin wah bidding gitu kan. Siapa yang paling gitu. kenceng nih gue masukin. Ya, Kacau. Jadi memang karena targetnya ya kayak tadi kan menang, Mainin harus ego juara ya. satu. Itu mainin ego ya. Iya, makanya jadinya kalau kita teaching to the test masih fokusnya pada nilai, credentials, ijazah itu paling penting, nggak bakal selaras dengan dunia kerja. Iya. Selama itu belum diselaraskan ya, ukuran performa di dunia kerja dengan ukuran performa di dunia pendidikan ini belum selaras kok. Gue selama ngomong sama Bu Ina, baru sekarang terpanggil untuk menanyakan ini. Apa sih yang membuat Bu Ina segitu terpanggilnya untuk berada di jalur yang so netral untuk membeberkan kebenaran dan ketidakselarasan yang terjadi di antara industri pendidikan dan industri lapangan pekerjaan. Bridge-nya ini. What drive you? Apa sih fondasi atau power yang ada di you, kok you still konsisten? Capek loh. Iya, karena memang ya nggak tahu ya sebetulnya kenapa ya, tapi pokoknya kalau ngelihat ada sesuatu yang nggak benar ya kayak gemes aja gitu ya. Dan kalau makin mendalami, makin ngelihat data itu makin ngeri loh. Serem banget karena dampaknya juga kembali ke kita kalau kita nggak mau peduli ya. Pasti dampaknya balik ke kita kok. Wow. Kita rasain. Kenapa? Karena dari 12 tahun lalu saya seminar, saya udah bilang, udah ngelihat tren data unemployment dengan adanya robot, komputerisasi. Dari zaman penelitian The Future of Employment meneliti 702 macam pekerjaan berdasarkan risiko tergantikan oleh komputerisasi. Di zaman itu saya udah bilang, ini ngeri karena ke depan kriminalitas akan meningkat. Karena orang nggak dapat pekerjaan, susah dapat kerja. Kemudian mereka nggak punya skill, akhirnya kepepet. Apa yang mereka lakukan? Berbuat kriminal. Dan dampaknya membenarkan semua hal. Betul, karena saya nggak punya duit berarti saya boleh nyolong misalnya. Dan sekarang itu dampaknya kan balik ke kita, keamanan itu jadi serem banget.
Sekolah negeri versus swasta, skill atau branding? Maksudnya Sekolah negeri versus swasta. Itu mana yang lebih ke skill, mana yang lebih ke skill versus branding atau gimana? Untuk sekarang ya, mungkin untuk I don't know. Gue pribadi punya concern tapi belum mengikuti sepenuhnya. Punya concern artinya di zaman saya masih kecil di SMP gitu, sekolah negeri itu beda. Maksudnya negeri itu eh, lebih kayak strict, better education, of course facility-nya lebih simple. Swasta mungkin lebih beautiful facility, everything easy, selama ada duit everything will go. Itu di zaman I SMP SMA, di zaman I back in the days. I don't know today. if you ask different group of people, you'll get different answers. Oke. Jadi karena di Indonesia ini sangat tersegmentasi ya. Iya. Jadi kalau sementara my clients kan bervariasi. Iya. Jadi sama dengan memilih universitas negeri dan swasta. You go to different schools, the answers will be different. Oke. Gitu. Kalau nanya kelompok yang ya boleh dibilang minoritas gitu ya, yang cindo lah gitu dari kelas ekonomi menengah ke atas. Kalau kita nanya mana yang better, sekolah negeri atau swasta, universitas negeri atau swasta, semua akan jawab ya swasta lah. Ya, apalagi misalnya mereka bicara fasilitas, gurunya dibayar lebih mahal, otomatis yang punya kemampuan lebih misalnya. Tapi kalau nanya ke sekolah negeri, of course mereka akan bilang sekolah-sekolah negeri lebih bagus. Jadi definisi bagusnya ini agak berbeda sih. Oke. Kalau yang di negeri, I notice mereka karena target ujungnya pengen masuk PTN. Dan Oke. PTN ini yang dianggap lebih bagus oleh kelompok tertentu. Oke. Sedangkan kita selama ini sekolah-sekolah itu ada jalur prestasi kan. Yang mana orang-orang bilang jalur goib. Oke. Nggak pakai tes, ini sebelum TKA nih ya, nggak pakai tes, hanya pakai raport. Padahal yang diterima kadang-kadang tidak transparan siapa yang keterima. Oke. Nah, kemudian target sekolah-sekolah negeri, kalau kita bisa 100% graduates atau lulusan kita keterima di PTN, itu artinya tepuk tangan loh. Berarti kita sukses. Nah, di balik itu ada branding memang. Jadi supaya sekolah kita dianggap sekolah favorit. Kalau sekolah kita sekolah favorit, akan makin banyak orang yang kepengen masuk di sekolah kita. Sebagai bisnis. Masuklah jual beli kursi di situ. Iya. Sekolah favorit makanya tetap pengen dipertahankan meskipun itu negeri. Padahal sekolah negeri harusnya tidak ada sekolah favorit. Karena kan negeri milik publik. Ngomong-ngomong soal sekolah, sekarang itu makin kesini, gue baru-baru ini ada sebuah diskusi. Karena anak gue mau lulus kelas 6, udah mau lulus. Bingung nih mau nyari sekolah. Karena faktornya ini you're talking about facility, you're talking about good curriculum, jadi fasilitas yang bagus. Ada, kurikulumnya belum tentu oke. Terus juga ngomongin environment. Jadi kadang-kadang ada faktor seperti kayak lu mau masukin orang di tempat yang istilahnya isinya orang-orang yang berada semua. Nah, tapi dampaknya apa nih? Dampaknya kalau kita mendisiplinkan anak, contoh, anak gue nggak boleh pakai handphone seenaknya. Ada time limit, ada timer, dan aplikasinya juga gue limit. Jadi gue aturnya begitu. Tapi nanti kalau masuk temennya udah pakai iPhone 17 lah, masih kelas 6 SD misalnya gitu. Salah nggak? Enggak. Karena itu preferensi setiap orang. Tapi punya potensi jadi show off, punya potensi banding-bandingin, itu mempengaruhi karakteristik dan pertumbuhan anak. Ngomongin kurikulum, kadang-kadang ada yang sekolah yang dikenal, misalnya gue lagi nyari-nyari sekolah, jangan masukin situ, homeworknya my god katanya. Tugas rumahnya gila, PR-nya banyak banget, yang pusing palanya orang tua bukan sekolah. Jadi berarti ini dengerin berita seperti itu, berarti anak tuh dimasukin ke sekolah bukan buat nambahin pusing gue. Harusnya yang pusing gurunya, logikanya gue mikirnya begitu. Padahal pendidikan katanya dimulai dari rumah. Oke. Ada lagi masuk ke sekolah yang good curriculum, strict, tapi studentnya dikit, socializingnya dikit. Nah, melihat begitu banyak clients dan juga melakukan begitu banyak riset. Apa sih sebenarnya problemnya sekarang di dunia education?
Ya, pertama memang terlalu tersegmentasi. Kalau zaman saya dulu masih SD, saya inget tuh ya, sekolah yang terkenal bagus itu sedikit kan jumlahnya. Dan ternyata secara ekonomi itu bervariasi karena ada subsidi silang. Jadi masih SD, saya masih inget tuh punya teman yang memang waktu kita bareng-bareng visit ke rumahnya, itu bukan rumah sih ya, itu kayak cuman gang lorong diapit 2 rumah dan itu masih tanah gitu. Jadi kayak gua lah sebetulnya, ya tempat tidur dan itu di situ gitu ya. Dia malu, tapi kita semua itu malah kayak tetap bisa temenan gitu. Iya, Kita nggak melihat itu ya. dianya malu tapi malah kita rangkul gitu. Nah itu kan malah menciptakan apa ya, tidak ada gap gitu. Jadi benar-benar interdisiplin. Nah makin kesini over the years sekolah kan udah nggak ada yang seperti itu. Kita harapkan sekolah negeri harusnya seperti itu, begitu kan? Tapi sekarang makin lama makin tersegmentasi. Jadi sekolah-sekolah yang ya tadi itu sekolah Katolik, cuman sayangnya juga makin kesini ya kritikan saya mungkin kalau kita mau mengkritisi dalam hal agama, kita mengkritisi yang agama kita sendiri lah. Karena kalau enggak nanti kan dianggap penistaan agama lain gitu ya. Tapi dulu sekolah Katolik itu masih banyak yang subsidi silang. Cuman sekarang juga sekolah Katolik pun mulai tersegmentasi. Nah ini yang mungkin saya sayangkan. Harusnya ada subsidi silang lagi. Nah cuman dalam hal memilih sekolah yang sering dilupakan tadi variabel manajemen sekolah. Nah itu ini penting. baru dengar tuh manajemen sekolah. Please share dong variabel-variabelnya apa aja sih? Tidak sekedar kurikulum, yang harus dilihat tuh manajemen sekolahnya dulu. Manajemennya, pendirinya siapa, values-nya seperti apa, mendirikan sekolah ini juga untuk apa. Nah itu tuh penting. Selama manajemennya bagus, tentunya dia akan memilih dong kurikulum yang terus sejalan dengan visi misi dari pendirinya. Nah jadi yang harus dilihat tidak sekedar kurikulum sebetulnya. Karena kurikulum bisa sama kan, kita tahu. Tapi kultur yang ada yang terbentuk di satu sekolah dengan sekolah lain bisa beda. Kayak tadi bicara soal flexing. Nah, ada sekolah-sekolah yang bahkan international itu bisa terbentuk kultur, malah anak-anaknya itu nggak flexing. Padahal ini malah misalnya lebih internasional di bawah kedutaan negara asing di Indonesia, bukan yang SPK ya, yang beneran kategori di bawah embassy-nya. Jadi yang tuition fee-nya bahkan lebih tinggi daripada SPK. Tapi kultur yang terbentuk di dalam nggak ada tuh flexing, malahan bisa saling menghargai gitu. Jadi itu yang harus. Ada yang kayak begitu ya? Oh ada sekolah-sekolah yang sangat sukses untuk membentuk kultur yang sehat. Berarti makanya itu benar-benar penting. character building is number one. Itu kan masuk ke karakter. Culture itu masuk ke karakter. Culture, betul. Jadi culture seperti apa yang mau dibentuk oleh sekolah tersebut itu kan bukan dari kurikulum, dari manajemen sekolahnya. Apakah budaya memperhatikan orang lain, misalnya saya pernah masuk ke satu sekolah, diundang seminar, lagi jalan terus ada anak di tangga gitu, dia ngasih tahu temennya, jangan duduk di situ nanti orang nggak bisa lewat. Nah itu kan bagus tuh. Ya jadi kulturnya memperhatikan kepentingan orang lain. Kemudian misalnya saya masuk di satu sekolah, lagi ada basar tuh, biasa kan orang tua murid ikutan bikin basar. Tapi misalnya di meja nih orang lagi jualan, student sama orang tuanya tuh, orang tua kan ikut heboh tuh sekarang ya, ikutan jualan di situ gitu kan. Nah kemudian yang datang nih, pengunjung yang datang, kalau mejanya segini nih, semua nempel di meja kan, berebut kan, teriak-teriak kan, bakso dong satu dong, itu teriak-teriak semua. Nah padahal begitu saya masuk ke sekolah yang di bawah kedutaan tadi, misalnya ini meja lebih panjang dari ini, yang satu lagi masak barbecue gitu, satu anak SD masih kecil ngantri, terus ada anak lain datang, padahal mejanya kan panjang, mereka nggak nempel di sebelah-sebelahnya, berdirinya di belakangnya itu anak, bener-bener bisa ngantri satu baris gitu. Nah ini kan kultur. Nah apakah kultur itu mau dibentuk di satu sekolah? Nah itu kelihatan dari waktu pendaftaran pun. Saya pernah mencoba mau daftar ke satu sekolah waktu itu SD ya kalau nggak salah. Untuk pendaftaran aja mereka bahkan tidak bisa menciptakan sistem antrian. Ibu-ibu itu semua berkerumun teriak-teriak saling berebut formulir. Nggak bisa diatur untuk ngantri satu baris. Ya itu manajemen sekolah, itu kita nggak ngomongin kurikulum loh ini. Ini orang tua muridnya aja datangnya bergerombol. Itu ya baru manajemen ya? Belum masuk ke level kurikulum ya? Belum. Manajemen tuh penting banget, manajemen sekolah. Ada juga yang ngomong perhatikan, kalau dulu ada sahabat
Saya mungkin kenal juga Adit MKM, dia bilang kalau sekolah itu ngeceknya jangan cuman di itu, cek juga gurunya. Nah, tapi memilih gurunya kan juga tergantung dari manajemen tadi, kebijakan Berarti manajemen. foundationnya di manajemen ya? Manajemennya dulu yang kita ya. lihat. Oke. Apa yang sedang terjadi di era sekarang? Apakah ini efek dari sosial media, ataukah efek dari kebebasan atau kesibukan orang tua, atau kurangnya penekanan dari pendidikan dari guru-guru? Kenapa bullying itu makin hari makin ganas ya? Ya, memang peran media sosial menurut saya jadi mengamplifikasi ya, dan menormalisasi gitu. Sementara anak-anak itu kalau bicara pendidikan karakter paling efektif itu lewat panutan. Ya, tell me and I will forget, show me and I will remember, but involve me and I will learn. Nah, sedangkan panutan yang dikasih lihat ke anak-anak generasi berikutnya nih, yang mereka baca, yang tadi saya bilang, kalau komen itu sebetulnya banyak yang kasar kan, dan membuli orang lain kan. Dan dengan bangganya, dengan ketawa-ketawa, emotikon ketawa, menjatuhkan orang itu, mentertawakan orang itu hal yang normal. Jadi bagi anak-anak yang lihat, itu hal yang wajar. Orang dewasa juga melakukan kok. Nah itu makin diamplifikasi. Orang dewasa itu semua memberikan contoh panutan yang gak bener gitu. Bahkan itu juga banyak dilakukan oleh para guru dan orang tua. Karena pendidik itu kan itu, orang tua dan guru. Di media sosial aja mereka nggak bisa jaga mulut atau jaga jempol gitu. What do you say kalau masih eksis guru-guru yang cukup bisa dibilang tangan besi ya di era sekarang ya? Yang mereka mencoba melakukan kebenaran itu loh, kasus yang anak ngerokok itu loh. Itu menurut you salah atau benar? Sampai Salah. satu sekolah itu. Iya, dan saya udah bikin video kan. Waktu itu banyak yang beredar dan semua membela, sebagian besar membela kepala sekolah. Kemudian saya bikin video, kenapa selalu disuruh milih kubu gitu. Nah itu yang saya bilang orang Indonesia hanya bisa 2 variabel gitu. Kalau satu benar satu salah, hanya itu. Padahal variabel lainnya apa? Selain satu benar satu salah apa? Waktu di video saya bilang dua-duanya salah gitu. Nah meskipun saya bilang dua-duanya salah, itu orang-orang masih banyak komen, kok membela anak merokok, padahal saya udah jelas bilang ini anak merokok salah. Tapi cara mendisiplinkan dengan kekerasan fisik juga salah. Okay. Itu saya masih dikejar-kejar, masih di tag juga. Kalau ada peristiwa lain, tuh Inalim, ini anak salah gitu. Seolah-olah saya membela yang perokok salah gitu. Nggak bisa menerima bahwa dua-duanya itu memang salah. Jadi di otaknya pokoknya hanya ada benar atau salah. Jadi nggak ada salah dan salah gitu. Tidak ada. Benar dan benar, salah dan salah itu udah variabel yang berbeda ya. Betul. Nah, masalahnya yang saya amatin, mereka ini sebetulnya bukan membela kepala sekolah. Mereka membela diri sendiri. Oke. Jadi karena orang-orang yang juga melakukan kekerasan fisik dengan alasan mendisiplinkan. Misalnya ke anaknya, mereka juga sering emosi waktu ngajarin anaknya gitu kan. Mungkin dicubit, diapain karena mereka gemes dan gak sabar ngajarin anaknya, gak bisa-bisa nih gitu ya. Nah jadi mereka merasa terserang, mereka merasa disalahkan. Begitu orang bilang bahwa mendisiplinkan dengan kekerasan fisik itu salah. Jadi sebetulnya mereka sebagian besar bukan membela kepala sekolah, mereka membela diri sendiri. Padahal tidak ada riset yang bisa membuktikan bahwa mendisiplinkan dengan cara kekerasan fisik itu berdampak positif. Nggak ada. Tapi riset yang membuktikan dampak negatifnya banyak, itu banyak banget risetnya. Jadi dampak negatifnya ya. Jadi dampak negatifnya itu yang sudah ditemukan berdasarkan riset ya. Mereka cenderung mengalami masalah perilaku. Jadi behavior problems. Jadi orang-orang yang dulunya mengalami kekerasan fisik, ke depannya itu cenderung punya masalah-masalah dengan perilaku mereka. Kemudian mereka lebih rentan mengalami depresi dan anxiety. Kemudian berhubungan dengan masalah kognitif dan academic performance. Mereka yang mengalami kekerasan fisik sebetulnya kognitif dan academic performance-nya bukan tambah baik, sebetulnya menurun. Kemudian mereka cenderung meniru perilaku ini di masa mendatang ke generasi yang berikutnya. Jadi sebetulnya
Ada dampak instan nggak yang jangka pendek? Ada, mereka jadi nurut kan jangka pendek. Tapi banyak cara-cara Karena takut ya, driven by fear. Iya. sebetulnya dari penelitian bukan fear yang nomor satu, Apa? malu, embarrass, Oke. kalau digituin. Tapi banyak cara-cara lain untuk mendisiplinkan tanpa kekerasan fisik yang sama efektifnya atau bahkan lebih efektif untuk jangka pendek, tanpa risiko jangka panjang yang tadi daftarnya ada beberapa tadi. Itu kelasnya di mana? Begitu banyak orang harus belajar tuh. Banyak orang, maksudnya gini, gue kenapa mengangkat topik ini karena gue juga banyak bertemu dengan banyak parents. Gue ngelihat kita kadang-kadang kalau lagi ngumpul tuh kadang-kadang ngomongnya gini, Bu. Zaman kita dulu digebukin bapak kita aman-aman aja, kita jadi sekarang jadi tough. Ini anak-anak zaman sekarang letoy banget sih, baru digituin aja udah gimana gitu ya, misalnya. Jadi kayak super sensitif. Di zaman kita kayaknya kita tuh dibangun untuk menjadi tough. Ada lagi versi narasi-narasi yang ngomongin cara mendidik ala VOC. Nanti ada lagi yang sekarang udah pakai jargon-jargon nih, kalau orang tuanya begini namanya orang tuanya toxic, NPD, bla 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 bla. Ini ada narasi berikutnya. Dalam conversation kita, dalam pembicaraan hari ini, saya pengen mengulik dan mengulas yang benernya gimana sih? Ya justru alasan-alasan itu banyak dipakai padahal nggak ada bukti risetnya tadi bahwa dengan dikasih kekerasan fisik mereka menjadi tough. Mereka menjadi tough bukan karena dikasih kekerasan fisik. Coba carikan risetnya deh yang membuktikan. Nggak ada, karena saya udah riset, nggak ada. Secara riset nggak ada. Secara riset malah membuat mereka rentan terhadap tadi depresi dan anxiety. Itu kan mental health. Sebetulnya yang mengalami kekerasan fisik malah cenderung rentan terhadap mental health. Definisi lebih tinggi. Kekerasan fisiknya sendiri juga harus jelas ya. Kekerasan fisik yang sampai di level mana istilahnya ya. Iya, dan message yang mau disampaikan berdasarkan research itu nggak kesampaian sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan. Cuman orang-orang ini kan tadi membela diri sendiri karena mereka nggak mau disalahkan. Dan itu banyak yang membuka kelas-kelas seperti itu, banyak nggak sih? Maksudnya is it easily available? Apakah mudah mencari tahu apakah ada cara parenting yang bagus atau ada cara mendidik anak tanpa kekerasan dan sebagainya? Atau bahkan di sekolah-sekolah penting nggak sih itu diajarin? Penting banget sebetulnya untuk para guru yang sudah melalui pendidikan guru, harusnya itu kan ada. Nah itu yang sering saya pertanyakan juga di jurusan pendidikan ini sebetulnya yang diajarkan apa gitu kan. Nah tapi makanya saya senang sekali dengan adanya sekolah rakyat. Makanya saya bikin konten sampai bela-belain visit ke sekolah rakyat. Karena saya tahu yang sekolah rakyat ini dari programnya pemerintah yang sekarang, menurut saya yang paling bagus sekolah rakyat nih. Karena ini menangani masalah yang sangat kritis di Indonesia yang tadi di sekolah rakyat itu kan asrama, karena banyak orang bilang kan memang orang tuanya tidak bisa mendidik. Yes, memang benar banyak unfit parents gitu. Mereka masih sibuk dengan masalah ekonomi, cari uang, mereka sibuk kena PHK gitu. Jadi mereka tidak dalam kondisi mampu untuk mendidik anak. Kemudian sekolah hanya menyalahkan orang tuanya. Padahal orang tuanya sendiri lagi tidak dalam kapasitas mampu gitu. Nah terus apa yang harus dilakukan karena anaknya jadi korban kan. Nah harusnya kan karena yang kita bahas tahun lalu bahwa pendidikan itu kan kayak meja kakinya 4 nih. Memang betul orang tua itu penting. Tapi sekolah, kemudian pemerintah dan juga mungkin society, masyarakat termasuk netizen kan. Jadi kalau memang orang tua katakanlah kaki meja yang satu patah, harusnya kan masih bisa ditopang 3 yang lain. Cuman guru di sekolah kan ikutan menyalahkan nih orang tua, gitu kan. Nah dengan sekolah rakyat, ini kan mereka diambil alih dari orang tua. Karena sistemnya boarding, berasrama. Nah kemudian saya buktikan lah, saya datang ke sana dan saya bikin video. Dan ternyata sekolah rakyat yang satu di Jakarta ini, yang kepala sekolahnya namanya Bu Ratu, mampu mendisiplinkan anak dalam waktu 1-3 bulan. Tertib tuh. Bisa ngantri. Dari yang awalnya tuh ya pakai bahasa-bahasa hewan, bahasa binatang. Jadi misalnya jam 4 pagi dibangunin, disuruh sholat, itu sampai 5:30 nggak bangun. Jadi waktunya ngumpul dicari ke kamarnya, mereka masih rebahan di ranjang. Kalau dipaksa itu udah bahasa kasar keluar semua. Jadi Bu Ratu ini menghadapi anak-anak yang sulit semua. Dikumpulin di asrama begitu, dan nyatanya nggak pakai tampar menampar, nggak ada digebukin, bisa tuh
Dan itu memang berdasarkan satu religion atau multi religion? Multi religion. Multi religion. Multi religion. Wow. Nah, jadi masalah menurut saya itu sangat bisa mengatasi masalah radikalisme misalnya kan, karena di situ juga melibatkan mereka bekerja sama dengan sekolah kedinasan seperti Taruna Nusantara, mereka belajar dari sekolah berasrama kayak Taruna Nusantara. Jadi kan bagus, nasionalisme bisa terbentuk kembali. Kemudian memang prinsip mereka 3 di sekolah rakyat, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada kekerasan, termasuk kekerasan seksual, tidak boleh ada intoleransi. Jadi makanya menurut saya dari semua program pendidikan, menurut saya paling bagus yang sekolah rakyat ini. Ini harusnya jadi panutan untuk sekolah-sekolah reguler lain. Jadi bagi yang mau belajar, sebetulnya sudah ada contohannya nih. Ya tinggal case study ke situ ya. Tinggal case study ke situ kalau mau belajar. Kalau mau belajar. Kalau mau. Kalau tadi kita ngebahas soal memilih sekolah, tadi you ngomong pilih dari sisi manajemen. Sebenarnya ada nggak sih variabel-variabel yang bisa ngebantu memilih sekolah yang ideal? Ya sebetulnya there's no such thing as an ideal school. Susah lah nyari sekolah ideal apalagi di Indonesia ya. Karena variabelnya banyak kan. Mungkin budget, kemudian values antara orang tua dengan values sekolah ini kan harus disamakan. Ada yang mengutamakan pendidikan agama dulu gitu kan. Jadi kita harus bikin decision tree-nya bagi tiap keluarga. Pohon keputusannya ya? Betul. Okay. Mana yang paling diutamakan sehingga yang lain itu mau nggak mau harus agak mengalah. Jadi kita nggak bisa semua-muanya. Yang sesuai values kita, kemudian jaraknya deket, biayanya juga masuk, kemudian guru-gurunya juga perfect semua gitu kan. Kemudian jumlah siswanya sesuai harapan kita, kemudian bahasanya. Nah itu tuh banyak banget variabelnya sehingga kita harus tentukan dulu nih mana yang paling utama, baru yang lain tuh harus bisa agak mengalah. Nah, buat para orang tua ini penting nih, pohon keputusan ditentukan dulu ya. Nah, tapi untuk tahapan yang lebih tinggi, libatkan juga anak. Nah, itu yang sering lupa. Banyak orang lupa melibatkan anak. Untuk membuat keputusannya. Jadi waktu dari SMP ke SMA, saya libatkan anak saya dalam memilih. Kayak di Australia itu anak-anak SMP di sana memilih SMA, itu juga mereka sangat dilibatkan, bahkan itu difasilitasi oleh sekolah. Jadi di sekolah memang ada sesi untuk anak-anak menentukan milih SMA. Nah itu saya ikutan terapkan di keluarga kita sendiri. Jadi waktu anak saya dari SMP mau ke SMA, itu pertama budget itu dari orang tua dong. Yeah. Kita yang menentukan mana pilihan sekolah yang masuk dalam budget kita. Sama misalnya jarak, mana yang kita masih bisa jangkau kan. Betul. Dengan transport yang dimiliki masing-masing keluarga. Yeah. Nah setelah itu, setelah pilihannya udah kita persempit, anaknya kita libatkan antara ini sama ini. Jadi kita bisa diskusi plus minus dari masing-masing. At the end of the day, kita harus siap kalau sampai anaknya bikin keputusan milih SMA bukan yang sesuai yang kita mau. Tapi dari situ dia akan lebih bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kalau sampai dia ketemu hal yang dia nggak suka tuh di situ, karena pasti selalu ketemu aja sih. Oke. Dan melibatkan anak itu sebaiknya dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP? Ya mungkin SMP ke SMA, karena kalau dari SD kan mungkin anak masih belum terlalu ini ya. Yeah. Mulai diajak diskusi dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Cuman kan tadi kadarnya bisa mulai makin lama makin makin sulit keputusan yang harus dibuat. Banyak juga sekarang karena variabel tadi dan tidak menemukan sekolah yang ideal, banyak lagi ngomongin tentang homeschooling. What is the future of homeschooling? Apa sih pro dan kontranya homeschooling? Homeschooling akan selalu ada ya, karena tadi values orang tua dengan values sekolah yang dituju belum tentu bisa sejalan. Padahal ini paling penting nih, karena pendidikan itu kan kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, jadi harus menyamakan values dulu, itu penting banget. Jadi kalau valuesnya sama dalam mendidik anaknya, enak tuh, jadi bisa meminimalisir konflik antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, tapi kadang ada orang tua yang tidak bisa menemukan sekolah-sekolah yang valuesnya sama within the budget, within the zona yang mereka bisa jangkau gitu. Akhirnya datanglah homeschooling itu. Homeschooling itu sebenarnya lebih costly atau enggak sih? Saya masih belum tahu sih. Makanya, tergantung kan homeschooling itu juga banyak macamnya.
Tapi homeschooling juga beda-beda. Tidak semua homeschooling juga ideal. Oke. Jadi ada homeschooling yang tetap bisa bersosialisasi ternyata. Oke. Jadi mereka tetap ada klub. Dan mungkin sisi positifnya anak-anaknya itu jadi bisa bergaul dengan berbagai usia. Oke. Kalau di sekolah reguler kan mereka dikumpulkan dengan yang usianya sama, satu Iya, grade. iya. Sedangkan kalau di homeschooling, klien-klien yang saya pernah dapat, jadi anak-anak yang SD misalnya, itu lebih percaya diri gitu ngomong dengan orang-orang yang lebih tua. Karena pada saat mereka ada klub, sports club misalnya badminton, nah mereka akan ketemu dengan orang berbagai Kakak kelas, ya. Karena ada komunitasnya. Jadi bukan berarti sepenuhnya tidak punya social life, enggak juga. Banyak juga yang ngomongin kalau homeschooling resikonya jadi social skill-nya melemah karena dia tidak dalam environment, dia di rumah misalnya gitu. Ya, kalau tergantung kadarnya tadi. Kalau kadarnya tentunya lebih banyak peluang di sekolah reguler, yes. Misalnya setiap project itu ada tim, mereka berkolaborasi, itu ya tentunya lebih banyak. Tapi bukan berarti di sekolah homeschooling yang bagus itu juga memberikan kesempatan untuk bersosialisasi lewat tadi klub-klub, sports club atau mungkin yang klub musik. Mereka tetap bisa berkolaborasi dan bersosialisasi, tapi mungkin jumlahnya memang tidak bisa semaksimal di sekolah reguler. Wow. Kita masuk ke topik AI nih. Menurut Bu Ina, AI bisa menggantikan guru nggak? Nggak bisa. Karena tadi kalau kita merasa guru itu adalah pengajar, yes, cuman deliver materi, knowledge, iya. Sekarang knowledge, materi udah lebih banyak di dunia digital. Nah, tapi peran guru yang benar itu kan pendidik. Apa sih bedanya pengajar, pendidik? Ada yang ngomong guru tuh sebenarnya facilitator, to create, menjadi fasilitator untuk membuat muridnya itu nyaman belajar. Ya itu hanya satu bagian kan. Kalau muridnya nggak nyaman belajar ya dia tidak bisa menerima materi pembelajaran. Tapi tadi pendidikan dasar sampai menengah fokus utamanya adalah pendidikan karakter. Jadi peran guru mendidik itu bukan mengajar. Kalau mengajar kan hanya deliver materi atau konten pembelajaran. Oke. Tapi kalau mendidik itu kan termasuk pendidikan karakter yang panutan tadi, bahwa gurunya itu juga kalau salah mau bertanggung jawab, karena manusia Indonesia kan nomor satu dibilang enggan bertanggung jawab. Nah, bagaimana mau mengubah karakter manusia Indonesia ini yang sudah ditulis dalam buku 50 tahun yang lalu sampai sekarang kok masih nggak berubah? Nah, ini penting peran guru, pendidik ya, tidak hanya guru tapi juga orang tua di rumah. Jadi harus mau mudah mengucapkan minta maaf lah atau menghargai orang lain dengan terima kasih. 2 kata itu sekarang mahal loh. Wow. Anak-anak sulit sekali ngomongin maaf dan terima kasih atau permisi atau selamat pagi. Itu udah hilang, udah hilang ya. Udah hilang gitu. Udah kayak di force kayak robot ya. Kalau dipaksa kayak robot ya. Kalau dulu di kelas kan kita terbiasa gitu ya. Kalo dan dulu, orang tuanya nggak ngingetin yang sekarang itu. Kalau dulu kan orang tua kayaknya nggak berhenti ya. Ayo bilang apa gitu kan kalau orang tua dulu. Sekarang udah hilang tuh, orang tua nggak ngomong begitu. Sedikit sekali, bisa dihitung jari. Mungkin sekarang orang muda bukan orang tua. Oh, iya. Kan orang tuanya udah nggak ada ya, orang muda sekarang. Yang sudah menjadi orang tua. Tapi keren sih pas ngomong bukan pengajar tapi pendidik. Jadi fondasinya pendidik itu adalah apa? Versus pengajar. Tadi kan ngomongin konten. Kalau pendidik tuh karakternya seperti apa, pengajar karakternya seperti apa? Kalau pengajar itu gampang, ya pokoknya saya masuk, tinggal ini buku harus saya selesaikan 1 tahun ini harus nyampe semua gitu. Oke. Udah selesai. Perkara siswanya nyontek, nggak peduli. Yeah. Perkara tadi projectnya dikerjakan mamahnya, dia juga nggak peduli. Yang penting nilainya 100 iya, kan. Pokoknya fokusnya nilai. Betul. Yeah. Nah, jadi dan anaknya selalu submit PR-nya on time gitu. Padahal nggak ngecek yang ibu nilai ini anaknya atau orang tuanya. Kalau orang tuanya yang rajin natain, mengorganiskan anaknya selalu on time. Padahal bisa-bisa gurunya ini menilai orang tuanya karena orang tuanya mungkin full time mom, jadi bisa ada waktu mengorganiskan PR anak sehingga semua on time gitu kan. Nah itu kan harus digali lebih
lanjut. Yang penting apa nilainya atau yang penting karakter anaknya tadi. Memang mengerjakan sendiri tugasnya, memang effortnya yang dinilaikan. Nah, kolaborasi apa yang perlu diciptakan antara parenting dengan teachers? Barusan Bu Ina ngomong begini, aku langsung kepikiran, jangan-jangan di era sekarang pendidiknya adalah orang tua, pengajarnya adalah guru di sekolah. Enggak, harusnya dua-duanya. Guru dan orang tua itu harus pendidik. Oke. Jadi tugas guru yang pertama sebetulnya menciptakan lingkungan yang aman. Kalau itu aja guru itu lupa, anak nggak akan konsentrasi juga mendengarkan pembelajaran dari guru. Nah itu yang pertama sebetulnya, Show tugas me guru. and I will forget. Ya, menciptakan lingkungan yang aman itu tadi dari kekerasan, dari bully. Karena kalau nggak anak masuk itu dia kepikiran hari ini aku dibully nggak ya gitu. Was-was terus kan, mana bisa fokus mendengarkan gurunya. Iya. Nah itu betul. harus aman Itu yang dulu. terjadi di kelas ya. Iya, harus aman dulu. Jadi gurunya harus memastikan kalau ada anak dibully, jangan diem aja. Tapi masalahnya kan justru dari data 43,9% kekerasan di sekolah malah dilakukan oleh guru. What? Data 40 berapa? 43,9%. Wow. Nah ini yang gimana? Makanya saya bilang kalau ngasih rapot ke pendidikan kita, aduh PR-nya banyak banget. Wow. Perlu Wow, reformasi berarti- besar-besaran. Oke. Ya jadi tugas guru pertama itu dulu. Yang kedua sebetulnya mencetak pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukan menyelesaikan materi satu buku ini harus selesai. Zaman sekarang nggak selesai nggak apa-apa. Mereka nanti bisa search kan. Nggak selesai nggak apa-apa. Karena Bukan itu knowledge, materinya, itu iya. knowledge. Iya. Nanti aja. Itu ilmu pengetahuan. Mereka bisa cari tahu pengetahuannya dari mana aja. Tapi kalau mereka sudah jadi pembelajar seumur hidup, mereka akan tak pengen belajar. Mereka bisa search later. Jadi tugas utama seorang guru yang saya bisa simpulkan adalah mendidik anak agar dia menjadi pembelajar. Seperti Learn how to learn. Oke. Bukan learn the knowledge. Bukan learn what to learn, tapi learn how to learn. Yes. Nah, kemudian yang ketiga yang sering dilupakan juga menyiapkan anak-anak menjadi warga negara. Karena suatu hari mereka akan nyebur menggunakan fasilitas publik. Nah, di situ tuh masuk karakternya banyak sekali kan. Kita ini jalan bukan milik kita, ini lapangan parkir bukan milik saya doang gitu. Jadi sering orang parkir pas di garis kan, padahal harusnya cukup 2 mobil, akhirnya cuma cukup untuk 1 mobil. Nah, itu tuh bibit koruptor. Udah pasti kalau kita telusurin kerjaannya dia, Hal-hal pasti kecil, ada korupsinya. Hal-hal kecil ya. Pasti ada korupsinya. Orang yang tidak peduli dengan fasilitas publik, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik di tempat publik. Coba Mengentengkan lah ya, they call it apa? Lebih mengentengkan ya. bukan sekedar mengentengkan, mengambil haknya orang lain itu, yang bukan haknya dia kan. Wow. Nah, coba telusurin kerjaannya pasti melibatkan korupsi. Wow. Sesimpel itu kalau mau menilai orang ya. Perilaku. Gampang sesimpel itu. Karena korupsi Perilaku. itu karakter, bukan tindakan. Oke. Kalau dia belum berbuat sesuatu yang mengambil uang negara misalnya, belum korupsi, berarti dia hanya belum mendapatkan peluang. Tapi kalau karakternya itu sudah tidak koruptif, kalau ditawarin, kemungkinannya mungkin kecil dia akan nerima. Kalaupun dia nerima, pasti bergulat dengan nuraninya itu banget. Oke. Jadi what is kekurangan dan kelebihan AI dalam dunia pendidikan? Kelebihannya jelas mempermudah anak-anak untuk mendapatkan knowledge tadi. Tapi kelemahannya mungkin kalau sampai para pendidik ini tidak siap. Nah, kemudian kita balik lagi teaching to the test. Bahkan yang terakhir saya kritisi, terdeteksi laporan-laporan dari anak-anak yang barusan mengerjakan TKA, dari Kemendikdasmen sendiri membuat soal TKA-nya pakai AI. Membuat soalnya aja pakai AI. Watermark-nya belum di-cut. Dan ini dijadikan jalur masuk untuk jalur prestasi. Prestasi. Wow. Yang bikin soal pakai AI. Gue makin Makanya bingung nih mau ngobrolin apa lagi. makanya di awal boleh D nggak nilainya? Oke.
masa depan pendidikan itu harus dimulai dari mana? Parents, school, atau government? Dimulai dari alignment justru. Oke. Jadi alignment semua pihak tadi. Selama kalau hanya salah satu juga akan percuma. Kalau dimulainya ya semua harus sepemahaman. Oke. Gimana menciptakan alignment itu? Seorang Ina Liam itu kalau dikasih kesempatan menciptakan alignment itu, if you would be the minister, jadi menteri ini contohnya nih, apa yang akan you lakukan? Mindset sih, satu mengubah mindset. Itu harus gencar ya. Harus terus digelontor sih itu mindset. Tapi semua harus sepakat gitu. Semua harus sepaham. Nah, yang disuarakan di media-media dan media sosial semua harus sama mindsetnya dulu. Tadi alignment of assessment. Apa yang dinilai prestasinya bagus di dunia kerja dengan penilaian prestasi bagus di dunia pendidikan, ini harus align dulu, harus sama. Kalau ini sudah sama ukuran penilaiannya, kurikulum dan lain-lain ngikut. Pembelajaran ngikut karena target yang dianggap bagus itu udah sama, bahwa yang bagus itu adalah karakternya, attitude-nya, kolaborasinya, kemampuan komunikasinya. Itu semua bisa dilakukan lewat kurikulum, misalnya project based tadi. Setelah waktu mengerjakan project mereka harus berkolaborasi, ketemu orang yang mungkin tidak cocok, tapi mereka harus bisa beradaptasi, bisa toleran dengan perbedaan. Setelah project selesai, mereka harus presentasi, communication skills-nya dapat. Kemudian setelah presentasi mereka akan di-challenge oleh teman-temannya, didebat oleh teman-temannya, Negotiating skill-nya. menerima feedback yang negatif, perasaan mereka jadi nggak nyaman, sehingga mereka belajar mentalnya lebih kuat kalau di-challenge, resilience. Nah makanya that's why kenapa kalau saya itu setuju banget dengan reformasi pendidikan dari kementerian yang sebelumnya. Bukan karena saya pemuja sosok, karena menurut saya ini yang sudah saya jalanin dalam proses karir saya tanpa disengaja. Semua teori tentang inovasi itu sudah saya jalanin sendiri secara personal dalam mendirikan jurusanku dan terbukti bisa survive. Jurusanku berdiri tidak terkena disrupsi. Nah, jadi ini yang saya pengen perbanyak dong, supaya SDM ini proven Indonesia method lah ya. betul. Proven. I walk the talk gitu, nggak cuma ngomong, tapi saya sendiri jalanin. Cara berinovasi itu startnya memang dari empathizing, memahami dulu problem yang ada, problemnya orang lain bukan problem saya. Karena kalau bos kita punya masalah, rekan kerja kita punya masalah, klien customer kita punya masalah, kita kasih solusi, mereka akan bayar gitu. Jadi kan perlu kepekaan dulu, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bu Ina Liam ini sangat sekarang mengedepankan integritas. You are voicing out. Integrity. Apa sih integrity? Kenapa sih perlu di voice out? Apa sih yang nggak ada di Indonesia tentang integrity itu? Ya, integrity itu sendiri sebetulnya nggak ada di Indonesia ya. Maksudnya pasti ada, tapi jumlahnya ini yang perlu diperbanyak. Makanya yang saya gunakan peribahasa dari Jawa, dari suami saya kan, nguras blumbang nganggo banyu resik, membersihkan kolam kotor dengan air bersih. Tapi air bersihnya jumlahnya harus banyak. Makanya saya setuju diajak ngonten sendiri itu untuk tujuannya supaya mengumpulkan follower, tidak sembarang follower. Makanya saya bukan seperti influencer biasanya yang pengen yang penting ngikutin keinginan audiens sehingga followernya banyak. Saya nggak begitu, sedikit nggak apa-apa, tapi yang punya values yang sama. Gitu. Kalau memang tidak berintegritas, ngapain juga saya di follow dengan orang-orang yang tidak berintegritas gitu kan, untuk berteman kan di sosial media. Definisi integritas tuh seperti apa sih? Nilai-nilai integritas tuh kan bisa dilihat dari kecil ya? Justru paling efektif mendidik integritas itu sebelum usia 18. Menurut penelitian Harvard. Kalau udah di atas 18, untuk start dari nol itu susah. Karena tadi itu karakter itu. Nah, pertama memang yang saya sorotin mungkin sejak kita merdeka, itu kita memperjuangkan hak
bagus, tapi menurut saya kita kebablasan. Karena ya yang waktu itu kita bahas, gue berhak, lu wajib gitu jadinya. Tapi lupa bahwa kita punya kewajiban di tempat umum. Iya. Nah itu yang sangat kurang. Iya. Mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Mental menerabas, itu udah koruptif. Iya. Ya kejujuran, tidak jujur. Iya. Jadi mencuri, kemudian menormalisasi bahwa kalau saya miskin berarti saya berhak mengambil. Karena kan gaji saya kecil. Berarti saya boleh mengambil yang bukan milik saya. Nah itu susah banget tuh. Karena kuncinya kalau kita bisa, integritas ini jumlahnya kita bisa perbanyak, negara kita itu bisa kayak Singapura gitu kan, bisa semaju itu bahkan lebih. Karena Singapura tuh nggak punya sumber daya alam loh. Kita ini kaya banget. Tapi karena banyak dicolong gitu kan. Nah itu yang membuat kita nggak maju. Ada nggak case study misalnya salah satu kota kecil atau desa kecil yang sudah menerapkan nilai itu? Karena kan menurut saya gini, merubah tatanan negara yang memiliki 17.000 pulau ini nggak mudah. Tapi kalau dijadiin project base misalnya, oke, kita dijadiin contoh Jogja. Ada culture-nya, ada ininya, atau Malang misalnya, karena ada education kan, it's ke Bandung, Jogja, ini kan kayak hotspotnya education city lah ya. Dibentuk, dibuild, difokusin, mungkin bahkan lebih bisa lagi daerah kecilnya tuh, misalnya daerah mananya. Dan di situ dibikin satellite-nya, di mana nanti itu menjadi percontohan. Sebenarnya how difficult it is? That's what I'm trying to do sebetulnya dengan joining IEMC ini yang barusan di launch, Indonesian Education Monitoring Center. Jadi my idea itu kalau bisa kita start pilot dulu. Ada kepala daerah nggak nih yang mau diajak kerjasama untuk bersih-bersih. Belum nemu sih kepala daerah yang mau dia. Mudah-mudahan ada. Tapi kalau ada, kita bisa start dari situ. Mulai dari transparansi data. Ya misalnya penggunaan data dana BOS. Kalau yang ditulis mau memperbaiki 10 toilet, apakah benar setelah itu anak-anak bisa ngecek kan? Apakah benar 10 toilet atau cuma 2? Karena itu kan laporan-laporan yang masuk selama ini nggak sesuai gitu. Sebetulnya ngeceknya kan harusnya gampang. Saksi matanya banyak sekali di sekolah itu gitu kan. Nah, memang idealnya kita start dari satu daerah dulu. Jadi kalau dibilang ada nggak di Indonesia saya belum lihat, tapi kalau dibilang sekolah ada. Jadi misalnya pernah nih ada sekolah Katolik, memang barusan beliau sudah meninggal, terkenal sekali sosok Suster Francisco dari Santa Ursula. Tapi saya dengar cerita teman saya waktu datang mau ketemu sama si suster ini, itu lagi ada perwakilan universitas yang mungkin mau memberikan sumbangan terhadap suster, dan suster ini lagi teriak-teriak, marah-marah, ngusir perwakilan universitas ini, suruh keluar gitu. Wow, mau dikasih sumbangan malah diusir. Iya kan, sumbangan. Iya, sumbangan tanda kutip. Iya. Betul. Iya. Jadi memang waktu itu saya langsung post, waktu suster meninggal, ada nggak sih penerus seperti sosok Suster Francisco seberintegritas ini. itu. Seberintegritas itu, karena ada konflik kepentingan. Sebagai kepala sekolah kalau dikasih sumbangan oleh universitas tertentu, berarti kan ada konflik kepentingan. Ada harapan dari universitas tersebut untuk bisa masuk ke sekolah inilah, untuk apalah macam-macam lah, untuk berpromosi bisnisnya masuk ke sana. Business deals ya. Iya, jadi kalau bicara sekolah ada. Kemudian mungkin yang sekolah-sekolah lama ya saya berharap sekolah-sekolah baru juga bermunculan. Terus sekolah suami saya misalnya De Brito di Jogja, itu dulu pendidikan karakternya juga menarik, karena di situ kan sekolah cowok tapi gondrong semua kan. Tapi di situ boleh gondrong asalkan prestasi bagus gitu, nggak sembarangan gitu kan. Tapi pernah ada cerita dari suami saya tuh. Misalnya ada anak nakal, selama nakalnya tidak mengganggu kepentingan publik, itu nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau sudah mengganggu kepentingan publik, nggak ada ampun, mulai besok kamu udah nggak sekolah di sini. Wow, langsung no babi bu. Pernah guru-guru lagi rapat, kemudian ini anak mendirikan menyalakan mercon, jeder gitu di depan ruang rapat. Satu guru keluar,
mulai besok kamu udah nggak di sini. Kan nggak perlu nampar tuh ya, nggak perlu raising voice, teriak-teriak, emosi, nggak usah. Kalem aja, mulai besok kamu udah nggak di sini. Dan itu ternyata anaknya jenderal. Waduh. Jadi jenderalnya besoknya datang, nggak ada ampun. Decision and discipline is fixed. Ini disiplin Karena kita. kenakalannya jelas mengganggu kepentingan publik. Ya, itu udah aturan, berarti integritas menjaga peraturan Itu itu. kultur, Iya, sudah kultur. diciptakan di sekolah tersebut. Nah, jadi kalau bicara sekolah ada, tapi kalau sampai satu daerah belum ketemu Iya, ya. mungkin sekolah ya. Kita mulai dari sekolah dulu. Minimal sekolah-sekolah karena itu kan hub-nya ya. Ya. Hub memunculkan kesadaran untuk berwarga negara yang baik dari Betul, sekolah. karena itu tugas pendidikan, menyiapkan anak-anak ini nanti menjadi warga negara. Oke. Tapi saya sih berharap kalau ada kepala daerah yang berani, ayo kita bersih-bersih dari satu daerah. Iya. Ya, buat para kepala daerah yang nonton atau buat teman-teman bisa di tag nama-nama kepala daerah, mungkin bisa berkolaborasi dengan Bu Inaliem. Ini keren sih, keren sekali misinya. Satu pesan paling penting untuk orang tua Indonesia dan para pendidik di Indonesia. Para guru kali ya, bukan pendidik. Karena kita nggak tahu mereka pengajar atau pendidik. Ya mungkin satu kata mungkin mindset ya. Yuk unlearn. Jadi apa yang sudah dipelajarin zaman dulu belum tentu masih relevan dengan zaman sekarang. Yuk sama-sama kita pikirin anak didik kita, bukan cuman kita. Jadi jangan pakai argumen lama. Dulu saya sukses karena begini, karena dibeginikan gitu. Sedangkan anak-anak kita menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Jadi apa yang membawa kesuksesan zaman orang tua dulu belum tentu masih relevan dengan zaman anak-anak kita. Thank you so much for coming to Big Thinkers. You're Thank you welcome. for sharing. Semoga teman-teman yang menonton ini terbuka, tercerahkan, dan komen. Follow juga Inaliem, ada di deskripsi di bawah. Semoga kita semua banyak belajar, banyak sharing, dan membuat Indonesia jadi lebih baik, lebih terang, lebih berintegritas. Amin. Amin.